Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, sebelum kita membahas saham-saham yang menarik, ya kita mau bahas dulu IHSG nih. IHSG hari ini itu lucu ya sebetulnya. Dia kan habis kemarin kita ngomong bahwa dia break dari MA200 yang which is good gitu ya. Terus dia naik tadi, naiknya itu langsung naik ya teman-teman. Lihat tuh IHSG langsung naik di menit-menit awal ya, 9 lewat langsung turun lama-lama turun nih teman-teman. Lihat di sini nih, gue gedein. Nah, sampai turun close-nya merah gitu. Nah terus gimana nih, menarik atau enggak? Nah masalahnya candle yang dibentuk sama IHSG ini kan shooting star. Ini mana shooting star di resistance itu kalau dari teori ya kurang bagus nih. Cuman hari ini volume transaksinya itu masih di bawah 10 triliun, yaitu 9,7. Nah yang sekarang yang kita harus perhatikan adalah hopefully kita berharap bahwa IHSG terus berada di atas MA200. Jadi kalau misalkan besok dia sideways, nah itu menurut gue bagus. Yang penting dia nggak jebol ke bawah MA200 lagi kayak di sini, kayak di 28 April ya. Tapi candle ini ya, menandakan kita jangan terlalu agresif ya. Nah sekarang kita langsung aja ke saham-saham yang menarik. Yang pertama yang mau gue bahas itu saham ADI Karya Persero. Nah si ADI ini waktu itu kita sempat analisa waktu di tanggal 19 Juni. Ini gue hapus dulu ya. Kita berharap ya, kita berekspektasi kalau di 20 Juninya bisa ngebreak MA200 selalu sideways kayak yang tadi. Ngebreak terus sideways. Harapan kita nih, ternyata dia nggak ngebreak MA200 ya, garis biru ini nih, garis biru MA200, terus dia turun. Nah ketika dia turun terus, kan penurunan ini adalah penurunan yang wajar sekali kalau kita ukur dari Fibonacci ya. Wajar banget di 61,8 dia baru turun terus sideways, terus dia rebound. Nah ini kan good ya. Nah yang menariknya adalah si ADI ini hari ini naik 7,5% ya, sekaligus dia nge-break out Fibonacci resistance yang di sini di tanggal 20 Juni, high-nya itu 505 di break sama dia, dan ditambah dia close di atas support yang kita kotakin di sini. Tuh resistance jadi support, break juga ya. Terus juga ngebreak MA200. Jadi dia udah close di atas MA200, ngebreak resist yang di 20 Juni dan juga resist yang kita udah tarik di area sini tuh. Ini si ADI menarik nih. Ya. Terus kalau kita ngelihat, ini gua hapus lagi, ini gua hapus, kotakan ini gua hapus, Fibonacci-nya aja. Yang kita harapkan adalah dia, kita cari best price-nya dia dong. Kita belinya di berapa, di mana. Dan lihat, waktu dia ngebreak ini, volumenya meningkat. Ini sangat good banget. Stochastic golden cross, MACD juga golden cross di area plus semua ya. Foreign akumulasi 6,6 miliar ya, 6,6 miliar. Dan kalau kita ngeliat hari ini tuh big akumulasi, total net value nya transaksi itu 21 miliar. Nah jadi untuk ADI sendiri ini menarik. Pertanyaannya boleh belinya di mana ya? Kalau boleh belinya di mana, mungkin kalau menurut gua ya teman-teman, kita tunggu dia koreksi ke sini. Ya, ke sini nih. 505. Kita lihat ya average-nya ya, 510 maka. Nah, harga rata-rata mereka akumulasi itu di 510, teman-teman. Harganya 510. 514, 502, 504, diambil rata-rata 510. Jadi kalau misalkan besok dikasih koreksi sampai ke 515 sampai 505 dengan low volume, menurut gue itu juga peluang kalau misalkan kita yang aliran buy on weakness. Nah sekarang kita lihat ke time frame lebih dekat. Kita lihat apakah ada sideways yang terjadi. Nah belum. Oke, jadi kita tunggu nih di 515 sampai 505 ya. Kalau misalkan dikasih ADI ini, peluangnya menurut gue masih sangat jauh ke depan. Targetnya kalau pakai Fibonacci extension itu bisa di 615 sorry ya. Kita lihat nih ya, kita coba cek targetnya itu bisa 20%. Kita stop lossnya itu kalau dia close di bawah MA200 lagi ya. MA200 itu kan 485.
kita stop loss. Kalau ini kita ambil low dari candle yang kedua ini 14 Juli 472. Jadi kita stop loss kalau dia jebol 470. Risknya itu 7,5%, sedangkan rewardnya itu bisa 21%. Jadi risk and rewardnya 1:2. Kita lihat ya dari Fibonacci extension 1618 ini juga terdapat support yang terbentuk sama si Adi. Ya ini gue garisin. Ini kan support nih. Ya ini support nih, gue tarik lagi. Ini support. Jadi resist di area sini lah. Kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara menentukan support dan resisten tuh harus di gimananya sih. Nah, teman-teman lihat aja langsung ke playlist belajar teknikal. Di situ udah gue jelasin bagaimana support and resistance kita mempelajarinya. Oke ya. Nah, ini untuk Adi nih, teman-teman. Menurut kalian Adi menarik gak? Bagikan pendapat kalian. Nah, lanjut ke saham berikutnya yaitu ESA. Sebetulnya ESA ini udah gue sempat bahas ya waktu itu. Kayaknya 2 minggu yang lalu atau ya. Nah, kita lihat ESA. Jadi waktu itu ESA kita punya plan. Kayaknya nggak nyampe 2 minggu lah. Pokoknya berapa lama lah. Dia itu reversal, bikin pattern reversal, cup and handle. Teman-teman bisa kelihatan ya cup and handle-nya. Kalau misalkan dilihat dari sini sebetulnya ini kayak inverted head and shoulders. Tapi lebih pokoknya inti ini mau apa kayak dibilangnya ini adalah pattern reversal. Jadi si ESA ini adalah saham downtrend. Teman-teman lihat downtrend banget. Tapi pergerakan harganya udah mulai menunjukkan reversal yang dimana moving average 20 ini juga udah mulai golden cross ke atas MA50. Jadi kita lihat ya. Kalau dia bikin pattern cup and handle ini terus dia ngebreak, ya kita targetnya itu di mana? Tuh, di sini. Di area 790. Nah, akhirnya kan dia ngebreak nih. Tapi kan kita nggak boleh langsung beli ya. Kemarin sih harusnya di 13 Juli tuh dapat kalau yang buy on pullback. Tapi kita misalkan buy on breakout, kita harusnya nanti buy ketika udah break higher high. Harusnya nih, tadi gue kayaknya harusnya terbeli karena dia udah ngebreak di harga beli kita itu di 710. Ya harusnya kebeli. Belum ngecek lagi 710. Ya hari ini close 705. Targetnya itu bisa ke 790. Cuman emang untuk ESA ini karena kita buy on breakout di sini, stop loss itu cukup lebar. Ya jadi kalau jebol 625 baru jual gitu. Artinya supportnya itu yang di area kotak dan juga MA20. MA20 aja 629. Jadi kalau plan gua kalau misalkan jebol dari 625 ya gue jual. Nah, kalau untuk ESA sendiri risk and rewardnya ini 1:1 teman-teman. Ya, MACD-nya menarik, cuman belum terlalu golden cross, tapi dia di area plus, semuanya plus. Lebih kecenderung sideways ya MACD-nya. Tapi dia masih strong nih, momentumnya masih strong. Stochastic dia berada di area jenuh beli ya, sideways begini. Ya makanya kita lihat-lihat aja dulu teman-teman. Menurut kalian ESA ini menarik atau enggak? Ya. Bagikan pendapat kalian. Nah lanjut nih teman-teman, satu saham lagi ya, itu ELSA. Mirip-mirip ya, jangan ketukar. ELSA ini juga udah gue dalam pantauan gua kan waktu itu di ascending triangle dia breakout, udah dapet TP di sini. Dan yang menariknya dia sekarang bikin triangle. Dia bikin triangle nih. Cakep ya. Dan ya jelas pokoknya gue beli ketika dia nge-breakout dari triangle patternnya. Dia nge-breakout gak nih? Ya nggak tahu. Kelihatannya sih dari polanya selama dia bikin triangle makin lama makin sideways makin sempit. Ketika dia break 380 nih sekarang. Kalau dia break 380, high-nya itu kan di 14 Juli itu 380. Bener gue tadi 382. Kalau dia break 382, gue bakal entry gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau pola triangle pattern ini ya kita ngelihat nih. Ya dia kan sebetulnya bikin ini juga ada tiangnya. Kalau misalkan kita lihat pola flag itu ini tiangnya nih. Tuh. Tiang konsolidasi sedikit, terbangnya sampai berapa? Terbangnya kalau dilihat dari tiangnya dari teori bisa ke 410. Ini TP-nya 410. Risk and rewardnya 1:1,5.
risknya 4%, 4,7, atau anggap 5, targetnya bisa ke 7%. Kalau misalnya kita ngeliat dari MACD ini good banget ya, histogram plus, MACD juga makin strong, foreign juga akumulasi. Terus selama dia konsolidasi sideways, itu konsolidasi triangle-nya volumenya menurun, jadi menarik, tinggal tunggu break atau enggaknya aja. Stokastiknya berada di area jenuh beli, tapi masih golden cross. Nah, makanya nih ketika stokastik seperti ini, kita makanya tunggu dia breakout gak. Kalau enggak, ya entah stokastiknya dead cross karena dia berada di titik jenuh beli. Oke, jadi sekian dulu teman-teman analisa saham kita hari ini ya. Ada Adi, Elsa, dan Esa. Teman-teman kasih pendapat saham mana yang paling menarik, atau teman-teman mau request analisa saham ini dong, ya silakan chat di komentar. Iya, silakan komentar ya di kolom komentar, atau chat di grup diskusi Telegram kita. Oke teman-teman, see you in the next video, bye bye.